Terima kasih Mas Rahmat atas waktunya. Mungkin di sini sebelum saya memaparkan materi ya, mungkin ada gimana ya? Mungkin terima kasih lah Mas sama Mas Rahmat, nanti kerjasamanya juga, dan di sini jangan banyak tawa ya Mas ya. Di sini kita take talk, bukan podcast angkringan gitu ya. Tapi sedikit canda nggak apa-apa lah untuk mengurangi ketegangan kita di sini ya. Karena di sini ketegangannya lumayan tinggi ini, ya sekitar 220 volt ya. Oke, itu hanya sekedar intermezzo saja. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BSI semua. Mungkin sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada beberapa member BSI yang baru dan belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Johan Yuliantri Wastono. Saya berada di tim HCM, timnya Mas Dwi. Peran saya sebagai back-end. Dan mungkin teman-teman kalau misal mau mencari referensi tempat makan atau nongkrong, bisa juga follow juga Instagram saya, Foodgram dari Jogja Food Info. Itu hanya sekedar informasi aja ya. Dan tetapi untuk saat ini emang kurang up to date ya terkait konten. Kalau teman-teman yang suka konten itu mungkin bisa ya hubungi saya lah. Atau mungkin kalau teman-teman yang suka posting makanan gitu, nanti daripada diposting di Astor atau apa, mungkin bisa juga di tag Instagram saya di Jogja Food Info, nanti bisa saya repost dan itu bisa memberi manfaat bagi orang lain juga. Tapi di sini saya akan membahas materi bukan terkait Foodgram ya. Di sini saya akan membahas terkait mungkin yang relate dengan mungkin pekerjaan saya dulu ya, mungkin sebagai IT, dan di situ saya berada di instansi kesehatan. Di situ saya mengembangkan sebuah aplikasi rekam medis atau SIM klinik gitu ya. Ini sebelum itu saya mau izin share screen dulu ya. Sudah masuk ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu. Itu terkait apa sih SIM klinik? SIM klinik adalah sistem informasi manajemen klinik, adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola dan memfasilitasi berbagai aspek operasional dan administratif dalam lingkungan klinik atau praktek medis. Sistem ini digunakan untuk mengintegrasikan pengelolaan pasien, rekam medis, janji temu, pembaruan inventaris, penggajian staf, dan fungsi-fungsi lainnya yang berhubungan dengan operasi klinik atau praktek medis. Dan itu memang tidak jauh beda dengan sistem informasi rumah sakit ya. Tapi cuma beda skup aja. Kalau klinik itu skupnya lebih kecil. Jadi kalau klinik itu ibaratnya kayak puskesmas. Jadi vaskes pertama. Vaskes pertama itu jenjang yang pertama ya. Itu kalau puskesmas itu perbedaannya dengan klinik adalah kalau puskesmas itu dikelola oleh pemerintah. Kalau klinik itu oleh swasta. Nah, di sini mungkin saya akan menceritakan gimana sih dulu terkait pengembangannya, kemudian pengimplementasiannya gitu ya. Nah, SIM klinik itu sebelumnya di era sekitar tahun 2018 itu belum banyak diminati oleh instansi kesehatan, terutama untuk vaskes pertama ya. Mungkin kalau di rumah sakit besar mungkin sudah pada menggunakan sistem informasi rekam medis. Nah, pada waktu itu kenapa kok SIM klinik belum digemari ya? Nah, karena pada waktu itu memang dalam sebuah proses bisnis di kesehatan itu ada aturannya. Aturannya itu dikelola oleh Permenkes. Permenkes itu apa? Permenkes itu adalah peraturan Menteri Kesehatan. Jadi proses bisnis yang ada di dunia kesehatan itu ada aturannya.
Kenapa kalau diatur seperti itu sih? Nah, itu memang karena ada standarisasi, karena pelayanan jasa itu menyangkut dengan nyawa seseorang. Beda di tempat kita ya, kalau di tempat kita mungkin kita ya tidak, lebih ke pendidikan. Jadi ya mungkin resikonya tidak apa ya, setinggi kalau ada di instansi kesehatan. Oke, terus dalam perjalanannya SIM Klinik itu dulu waktu saya mulai mengerjakan itu sekitar tahun 2018, dan di situ pun juga pasti menuai pro dan kontra ya, pro dan kontra terkait kalau mau ada perubahan dari sistem manual ke digital. Tapi pada waktu itu Permenkes terkait rekam medis itu belum ada. Rekam medis yang maksudnya rekam medis untuk rekam medis digital, yang ada itu cuma rekam medis manual. Dan Permenkes terkait rekam medis digital itu baru ada sekitar tahun 2022. Dan itu setelah kejadian COVID. Nah, uniknya di sini adalah terkait sejarah SIM Klinik itu mulai digemari ketika ada wabah COVID itu ya. Jadi semua itu serba diinginkan paperless. Nah, kenapa terjadi kayak gitu? Karena pada waktu itu ada isu ketika rekam medis manual kan itu menggunakan berkas fisik ya. Nah, dari situ bisa menularkan COVID. Dari perpindahan berkas, misalkan dari bagian pendaftaran ke bagian pelayanan, ke farmasi dan lain, itu masih menggunakan berkas fisik, dan itu ada isu bisa menimbulkan penularan COVID. Nah, terus pada waktu itu sebetulnya ketika saya masih bekerja di klinik itu sudah mengimplementasikan SIM Klinik tersebut. Nah, pada waktu itu jadi ketika wabah COVID itu ya di sana udah terbiasa dengan SIM Klinik. Tapi pada waktu itu ada isu katanya kayak ini Phoenix. Iya kayak gitu ada foto. Sampai sekarang nggak ada itu ya, berkas lagi kerja dong. Penularan berkas itu, nah di situ ternyata ketika saya bekerja di klinik pun juga itu terjadi penularan juga. Ternyata ya tidak sepenuhnya kita menggunakan rekam medis digital itu tidak menularkan. Ternyata di situ tidak menularkan karena ketika kita menggunakan komputer, itu kan komputernya para dokter dan tenaga medis itu cuma di ruangan cuma satu ya. Itu nanti dia juga bergantian menggunakan komputer, dan di situ terjadi penularan juga karena mungkin ada yang tidak pakai kaos tangan ketika bergantian menggunakan mouse atau keyboard, tidak cuci tangan. Jadi mungkin sejarahnya seperti itu ya ketika saya ada di klinik. Mungkin ini selanjutnya. Terus apa sih manfaat SIM Klinik itu? Yaitu meningkatkan efektivitas operasional. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika waktu itu dibandingkan dengan rekam medis manual, efektivitas contohnya di bagian pendaftaran. Ketika di pendaftaran itu, kalau kita dalam sebuah instansi kesehatan itu pasti juga ada akreditasi. Akreditasi yang menuntut untuk mutu. Di mutu yang di pendaftaran itu gimana sih? Nah, terkait mutu itu adalah pelayanan di bagian pendaftaran itu pelayanannya itu nggak boleh lebih dari 3 menit dalam pendaftaran untuk pasien. Nah, pada waktu itu ketika masih menggunakan rekam medis manual, itu waktunya bisa mencapai 5 menit per pasien, dan itu sangat lama ya. Dan itu bisa menimbulkan antrian yang sangat panjang. Nah, kemudian juga kendalanya ketika kita melakukan pencarian rekam medis manual itu emang sangat ya lumayan sulit, dan nanti bisa juga ada kesalahan rekam medis. Misal mencari pasien A di sebuah ruangan rekam medis, mungkin ada penataan rekam medis yang nomornya itu loncat, atau mungkin rekam medisnya itu dimakan tikus, atau mungkin ya ada yang hilang. Nah, itu juga menjadi kendala. Terus dengan adanya sistem informasi ini, bagian pendaftaran atau front office itu ketika melakukan pendaftaran cukup menggunakan sistem. Kita misal bisa mencari berdasarkan namanya, nanti kemudian dibandingkan dengan data-data lain seperti tanggal lahir, kemudian alamatnya dan sebagainya itu. Nanti kalau sudah valid baru bisa dilakukan pendaftaran. Dan di sini di bagian pendaftaran itu memang harus benar-benar valid terkait mengambil data rekam medisnya itu. Karena kalau ada kesalahan rekam medis
itu akan sangat fatal ya, karena hubungannya dengan nyawa seseorang. Dan dalam mengembangkan aplikasi ini pun ya mungkin tidak resikonya tidak sebesar di tempat kita ya. Kalau di tempat kita mungkin ada kesalahan data gitu, mungkin masih bisa bisa dimaklumi gitu ya. Kalau di sini kalau ada kesalahan data itu bisa fatal karena menyangkut nyawa seorang. Contoh kasus, misalkan ada pasien A periksa, kemudian dokter nginput resep obat. Nah, ternyata resep obat itu mungkin ID-nya salah atau gimana dan itu masuk ke pasien B. Nah, itu nanti kan bisa fatal itu. Kalau misalkan sampai obat yang nggak seharusnya untuk pasien A itu dikonsumsi oleh pasien B. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan pelayanan pasien. Nah, ini meningkatkan pelayanan pasien itu maksudnya itu jadi ketika pasien periksa itu mungkin dari segi pelayanan dokter itu juga data rekam medis itu cepat untuk diakses gitu ya. Tidak seperti kalau rekam medis manual. Kalau rekam medis manual kan masih biasanya dia menumpuk dulu di bagian pendaftaran. Kalau mungkin udah sekiranya ada banyak sekitar 10 baru itu dimasukkan ke ruangan pelayanan dokter gitu. Terus untuk selanjutnya meningkatkan antrian yang lebih baik. Nah, maksudnya ini kan meningkatkan antrian yang lebih baik itu antriannya jelas kalau kita menggunakan sebuah sistem itu ya. Jadi kita tinggal melihat di layar nanti antriannya itu bisa dan itu tidak ya akan meminimalisir terjadinya kesalahan antrian. Misal nih pasien harusnya 003, dia kok malah dipanggil duluan, harusnya kan 001 gitu ya. Mungkin karena kesalahan ketika itu mengasihkan berkas ke pelayanannya itu salah atau gimana. Terus pemantauan kinerja klinik. Nah, di sini bisa dilihat terkait kinerja klinik ya. Jadi nanti ada fitur yang memperlihatkan dashboard terkait register pasien. Jadi misalkan dalam 1 bulan ini tuh pasien itu ada berapa sih? Nah, itu akan terlihat di situ. Dan itu nanti data itu juga bisa diolah untuk kebutuhan yang lain. Terus manajemen obat lebih efisien. Nah, terkait manajemen obat ini lebih efisien itu juga akan terkontrol juga terkait inventorinya. Nanti ketika ketika obat itu digunakan itu kan terkontrol gitu ya. Yang masuk berapa, yang keluar berapa gitu. Dan nanti tanggal kadaluarsanya bisa tercatat gitu ya. Terus untuk meminimalisir kesalahan obat. Nah, ini maksudnya meminimalisir kesalahan obat. Ini dulu ketika rekam medis manual itu kalau dokter kalau menulis sebuah resep itu kan tulisannya pasti ya kayak sandi Morse gitulah. Itu biasanya yang tahu kayak cuma dokter dengan petugas farmasi. Misalkan saya pernah menemukan itu tulisan kayak gitu kok bisa dibaca paracetamol. Nah, itu kan juga aneh. Dan itu menurut saya kayak kayak fitur enskripsi dan deskripsi tapi itu bernyawa gitu ya. Terus pada waktu itu juga kalau ada petugas farmasi yang baru, mungkin saya pernah menanyakan kok kayak gitu bisa bacanya kayak gitu sih, itu karena berdasarkan kebiasaan. Nah, mungkin kalau ada petugas baru itu juga beresiko, nanti misalkan kalau membacanya itu salah obat kan juga fatal. Terus dengan adanya sistem informasi ini, jadi tulisan dokter itu akan menjadi sama semua. Jadi semua orang itu petugas farmasi bisa membaca. Jadi akan terminimalisir kesalahan pembacaan obat untuk pengambilan obat itu ya. Oke, untuk selanjutnya fitur utama SIM klinik. Nah, fitur utamanya di sini ada bagian pendaftaran. Pendaftaran itu jelas itu ujung awalnya ketika pasien mau periksa. Di situ nanti alurnya juga ada pasien baru dan pasien lama gitu ya. Nanti akan kita jelaskan ketika mendemokan aplikasi kliniknya. Kemudian ada bagian vital chain. Apa sih vital chain itu? Vital chain itu adalah bagian pemeriksaan untuk keperawatan, kajian keperawatan. Jadi di situ ada inputan terkait nanti berat badannya berapa, tensinya berapa, tinggi badannya berapa, respirasi rate-nya berapa, nadinya berapa, keluhannya apa. Nah, itu otoritasnya keperawatan. Kemudian ada pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter itu ya itu otoritasnya dokter. Jadi di situ ada isian terkait dokter yaitu terkait diagnosa, nanti terapinya apa, tindakannya apa gitu ya. Terus ada KIA. KIA itu fitur untuk
Poli KIA. KIA itu kesehatan ibu dan anak. Jadi di situ nanti rekam medis untuk mencatat, misalkan kita mau ANC, ANC itu kehamilan ya. ANC terus mungkin partus, partus itu kelahiran. Kemudian fitur selanjutnya adalah lab. Ya, lab pasti teman-teman tahu lah. Lab itu ya untuk ketika kita mau cek darah atau cek urin dan sebagainya. Kemudian ada kasir, nah kasir itu untuk pembayaran. Kemudian farmasi, farmasi itu ya untuk manajemen obat lah. Terus selanjutnya, nah ini contoh gambaran ya, gambaran sederhana dari sebuah aplikasi klinik. Ini contoh sederhana yang pernah saya buat. Oke, lanjut. Kendala dalam implementasi. Nah, kendala dalam implementasi ini memang ya, ini saya kutip ya, itu kutip berdasarkan pengalaman ya. Yang itu yang paling berat adalah transisi data manual ke digital. Kenapa? Karena pada waktu itu kan kalau kita apa ya, misalkan kita mau mendigitalkan data yang manual itu memang sangat sulit ya. Itu bisa banyak pakai metode, bisa pakai nanti data manual itu kita scan baru kita upload, tapi kan itu effortnya sangat tinggi ya, kayak gitu. Terus solusinya gimana? Pada waktu itu ketika saya ada di instansi kesehatan, solusinya yaitu jalan hibrid. Jadi ketika menjalankan aplikasi ini, itu rekam medis manual itu dipakai hanya ketika si dokter itu butuh untuk melihat riwayat pasien sebelumnya. Tetapi ketika dia memeriksa itu sudah menggunakan aplikasi ini, dan itu berjalan sekitar 1 tahun. 1 tahun itu baru bisa lepas banget dari rekam medis manual. Resistensi staf. Nah, apa sih resistensi staf itu? Resistensi staf itu adalah mungkin kayak kita sebagai staf itu mungkin kita kayak hanya menolak untuk perubahan karena mereka sudah nyaman dengan sistem yang ada. Misalkan kayak rekam medis manual, mungkin dia malas sih mau ganti ke rekam medis digital karena ya mungkin kita harus mempelajari lagi. Kemudian ada yang mungkin mohon maaf merasa ada yang gaptek karena pada waktu itu memang ketika implementasi itu ada yang sampai mungkin karena SDM-nya udah mohon maaf sepuh gitu ya, itu pegang mouse aja itu sampai kemeringat gitu ya. Terus kemudian kendala lagi terkait integrasi sistem. Nah, pada waktu itu juga ada sistem, kalau kita kerjasama dengan BPJS itu juga sudah ada sistem, yaitu sistemnya juga hampir mirip dengan rekam medis, tapi fungsinya itu ya untuk ngeklaim ya, fitur klaim. Jadi misalkan kita kerjasama dengan BPJS, nah itu nanti kita misalkan ada pasien yang periksa ke vaskes kita, itu nanti kita juga menginput data ke sistemnya BPJS. Nah, untuk keperluan klaim ya, klaim untuk mencairkan dana gitulah. Nah, kendalanya itu juga waktu itu apa ya, harus ada 2 sistem yang berjalan, itu sangat repot. Dan itu dulu solusinya BPJS itu menganjurkan untuk bridging gitu ya. Jadi apa sih bridging itu? Ya, hanya itu kita cukup menggunakan satu aplikasi, nanti ketika menginput data itu langsung data itu terinput di 2 sistem, yaitu sistemnya rekam medis kliniknya sama BPJS. Tapi pada waktu itu memang dari segi infranya memang belum mendukung. Jadi ya pada waktu itu tetap berjalan 2 sistem, dan itu memang ya lumayan merepotkan dari si tugas medisnya itu. Terus kembali lagi terkait infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Ya, ini memang juga terkendala juga karena kalau di instansi kesehatan itu kan core bisnisnya itu terkait kesehatan ya. Jadi saya merasakan di situ itu bagian IT itu ya cuma sebagai pembantu lah ya, membantu untuk meringankan pekerjaan mereka. Jadi tidak apa ya terlalu dilirik waktu itu terkait IT. Sebagai contoh waktu itu ketika implementasi ya, pada waktu itu masih menggunakan jaringannya itu pakai WiFi. Pakai WiFi. Waktu itu setelah uji coba implementasi itu berjalan, itu pun terjadi down karena routernya itu memang nggak mampu. Terus akhirnya memang ini pada waktu itu sebelumnya sudah menyarankan harusnya ini pakai LAN ya, pakai LAN karena rekam medis itu juga pun itu sebaiknya cuma bisa diaksesnya itu di jaringan lokalnya saja. Itu tidak perlu memakai internet. Kenapa seperti itu? Nah, itu emang banyak apa ya? Banyaknya ya. Banyak sebabnya terkait mungkin
karena klinik itu adalah dia buka 24 jam. Sebagai misal kalau kita membuat aplikasi rekam medis ini, kalau kita taruhlah di hosting, mungkin para petugas medis dan apalagi dokter itu pasti juga menanyakannya sangat kritis, ini terkait keamanan datanya gimana. Nah, gitu ya. Karena di situ kan mengandung data-data yang sifatnya sensitif, yaitu terkait riwayat penyakit pasien. Dan itu terkait riwayat penyakit pasien itu memang sangat berbahaya kalau itu bocor ya. Apalagi nanti bocor ke masyarakat luas terkait apalagi nanti penyakitnya itu menimbulkan stigma yang sangat buruk di masyarakat. Itu kan sangat berbahaya dan nanti bisa kalau misalkan data itu bocor, itu nanti bisa menimbulkan kerugian yang apa ya, merugikan klinik itu yang sangat besar. Sebagai contoh, klinik itu jadi tidak dipercaya karena datanya bocor. Jadi mungkin pasien pada pindah vaskes lain dan nanti bisa menjadi kebangkrutan gitu ya. Terus pada waktu itu saya juga ditanyai yaitu sebagai gimana sih Mas rekam medis itu ya. Terus pada waktu itu terkait keamanan data karena itu terjadi pro kontra ya pada waktu itu gimana ya Mas agar kita aman. Nah, saya mensiasatinya ya itu kita instalasinya itu di jaringan lokal saja, di server lokal saja. Kita tidak perlu pakai hosting. Karena ya menurut saya, karena mungkin saya juga mungkin itu waktu pemahaman saya juga mungkin terbatas ya. Dan saya memikirkan bahwa itu cuma bisa diakses di instansi tersebut itu bakal aman gitu ya. Mungkin kalau sampai data itu bocor, itu paling ya ada staf di dalamnya yang membocorkan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian juga kendalanya adalah misalkan terjadi listrik mati atau mungkin kalau kita aplikasi ini kita hosting kan, misalkan internet itu mati, itu sangat merepotkan juga. Nanti apa ya pelayanan di klinik akan jadi berhenti total. Makanya waktu itu memang disarankan sangat itu instalnya itu di lokal saja. Jadi misalkan jadi mati listrik itu tetap bisa menggunakan genset gitu ya, dan itu tetap bisa diakses. Kan nggak mungkin nih pasien lagi kesakitan gara-gara sistemnya nggak jalan, kemudian nggak bisa dilayani. Ya, itu kan juga sangat merepotkan karena kaitannya dengan nyawa seseorang. Terus mungkin nah, selanjutnya ya ini terkait demo ya. Mungkin di sini saya akan sedikit mendemokan terkait seperti apa sih sistem informasi klinik itu berjalan ya. Jadi yang pertama kali itu seperti ini. Ini mungkin dari segi bilang kalau sama anak UK pasti dikomentari ya gitu ya. Karena memang ya itu yang penting waktu itu saya mendevelop itu yang penting aplikasi itu bisa jalan dan itu bisa memberikan problem solving yang dibutuhkan mereka itu. Sebagai contoh mungkin ini seolah-olah ada pasien ya, pasien itu datang, kemudian datang eh, itu menemui bagian front office dan front office menanyakan gimana gitu ya, ya seperti SOP di bagian pendaftaran lah, dan ini dan disimpulkan di sini bahwa itu adalah pasien baru. Ketika ketika ditemukan oh ini pasien baru pun di sini secara SOP kita juga harus melakukan pengecekan, misal namanya Johan gitu ya. Johan yang dimaksud itu katanya sudah ada apa belum? Karena kalau kalau misalkan sudah ada ternyata dia didaftarkan pasien baru, itu juga itu akan menimbulkan redundansi ya, kebingungan data nanti. Loh, ini kok rekam medisnya ada dua nih yang dipakai sebenarnya yang mana gitu ya. Itu memang di sini memang validasinya harus benar ya, benar-benar divalidasi dan itu SOP terkait pendaftaran itu juga ada yaitu juga diatur dalam Permenkes. Mungkin di sini akan misal dia pasiennya baru ya, mungkin saya akan mencoba ini namanya Rahmat gitu ya. Oh ya, benar. Ini NIK saya lupa. Ini NIK ini opsional ya, ini bisa diisi atau enggak. Oh ya, ini terkait nomor RM juga. Nomor RM ini juga ini generate eh, otomatis dari sebuah sistemnya, yaitu kalau dari segi rumusnya dia itu increment ya, increment dari rekam medis yang paling tinggi gitu. Dan di sini pun juga dulu saya menemukan isu ya,
isu karena kesalahan saya pada waktu itu dalam membuat database-nya itu kolom untuk nomor RM ini nggak saya buat unik, dan itu cuma saya handling ketika dalam codingan. Jadi dalam codingan ketika akan menginjak dia melakukan pengecekan dulu nomor RM ini udah ada atau belum. Nah, saya pikir dengan cara itu sudah aman. Ternyata itu tidak. Kemudian itu terjadi ketika unit pendaftaran ini dia buka dua. Itu emang era COVID. Jadi pendaftaran untuk pasien COVID dan pasien umum biasa itu dipisah. Nah, pada waktu itu ketika bagian pendaftaran melakukan pendaftaran itu terjadi eh, nomor RM ganda tapi nama pasiennya berbeda. Nah, itu gara-garanya itu. Validasi yang saya buat itu nggak jalan. Padahal itu kalau cuma cuma apa ya cuma pendaftaran itu buka satu unit itu aman, itu terjadi karena kemungkinan dia ketika insert datanya itu waktunya hampir samaan dan kolomnya itu nggak unik, jadi dia nggak ter apa ya terhenti gitu ya ketika ada inputan lagi gitu. Dan mungkin untuk saran ini teman-teman di sini bagian bagian ini jangan mungkin sudah menerapkan ya kalau membuat sebuah kolom yang sifatnya untuk membuat, kalau di tempat kita mungkin new atau mungkin any itu jangan lupa kalau membuat sebuah kolom itu kolomnya dibikin unik. Terus kemudian ini terkait tanggal lahir, mungkin tanggal lahirmu berapa Mat? Asal aja ya. Agama Islam, pendidikan, etika. Dan di sini juga ada nomor BPJS. Ketika dengan nomor BPJS ini pun juga bisa menggunakan eh, kalau ada ya itu menggunakan alat scanner barcode itu ya, karena di kartu BPJS itu kan ada barcode. Jadi kalau ada alat barcode itu tinggal kita scan aja, nanti dia akan otomatis langsung bisa disimpan. Ya, lanjutkan. Nah, data tadi yang pertama adalah data untuk menginput istilahnya dia kan jadi pasien baru. Jadi dia istilahnya dia jadi membernya gitu ya. Kemudian ini adalah pendaftaran untuk bagian ketika dia mau masuk ke poli. Misal, kenapa mungkin teman-teman juga bertanya nama petugas ini kok nggak di login, login aja gitu Mas. Ya itu kayak gitu juga terkait kebutuhan aja sih. Pada waktu itu emang ya mungkin dari sisi petugas itu juga mungkin akan sering lupa password atau segala macam. Kan itu juga malah merepotkan karena di situ saya itu sebagai IT ya cuma saya sendiri dan itu memang kerjaannya ya nggak cuma bikin sistem jadi semua yang berhubungan dengan IT itu saya kerjakan dari sisi jaringan, dari sisi server, dari sisi apa ya maintenance komputer terkait ya nanti kalau ada install ulang karena di sana kebanyakan pakai sistem OS-nya Windows ya kadang mungkin kena virus error gitu kan butuh install ulang. Jadi eh, kerjaan yang saya lakukan itu nggak cuma fokus terkait pembuatan aplikasi ini. Jadi mungkin kalau dari segi skill ya mungkin kalau saya dibandingkan teman-teman yang di sini itu ya mungkin karena di sini lebih spesifik jadi dia lebih spesialis gitu ya. Mungkin kalau dari segi kemampuan saya ya biasa-biasa aja tapi ya tahulah oh kayak gitu toh, oh kayak gitu. Jadi apa ya? Mungkin ada hikmahnya juga. Jadi IT yang istilahnya apa ya? Mengerjakan semuanya. Jadi saya jadi tahu gitu ya. Jadi tahu, oh alah kalau yang itu seperti ini. Oh alah kayak ada developer itu kayak gini gitu ya. Ini bisa lanjut terkait nama. Misalkan kami. Terus nomor antrian ini juga dia generate-nya otomatis dan itu tiap 24 jam sekali itu nanti dia berubah ya. Itu bisa di custom sendiri di sini. Misalkan aku menginginkan ini dari antrian 001 gitu. Terus poli tujuannya mungkin poli umum, kemudian jenis pembayaran umum atau BPJS, kemudian daftar. Nah, di sini nanti kalau mau dicetak antriannya itu bisa nanti pakai printer thermal itu, enggak
Ya, nggak apa. Kemudian eh, tadi kan contoh kasusnya untuk pasien baru. Nah, ini misal kalau dia pasien lama, misalkan dia pasien yang tiba-tiba karena pasien IGD ya, kemudian dia lupa bawa identitas atau segala macam, nah itu kan juga ada SOP-nya. Gimana sih caranya? Ya misal sebagai contoh, dia ditanyai, mungkin ketika ada kejadian di IGD, mungkin ada yang menemani, itu namanya siapa gitu ya. Misal contoh namanya Johan gitu aja. Nah, di sini dari segi tampilan, kenapa sih kok di tampilannya itu diperlihatkan datanya semua, kok nggak dibuat pagination kayak gitu, atau mungkin dibuat ini yang ditampilkannya datanya cuma 8 kolom aja, kemudian nanti bisa dibuat fitur untuk lihat detail pakai pop up modal atau segala macam itu ya. Di sini emang ini terkait experience ya. Ini terkait experience, yaitu mungkin petugas pendaftaran itu lebih, karena kan dituntut untuk cepat ya, untuk cepat dia sudah terbiasa dengan Excel, jadi kami mencari data itu mungkin dia cukup dengan Command F gitu ya. Command F dia terus mencari untuk memvalidasi pasien tersebut. Misalkan Johan yang gimana sih? Yang misalkan umurnya eh, sebagai contoh umurnya tanggal lahirnya tanggal 12 ya. Tanggal 12 bulan itu Maret ya, Maret tahun 96. Terus nanti dia divalidasi lagi dengan alamatnya mana, agamanya apa, itu harus benar-benar valid dan kemudian dicek juga dia pernah periksa di sini enggak. Kalau itu pasti dipastikan juga dengan melihat riwayat. Oh dia pernah periksa di sini. Benar ini pernah periksa atau enggak, dengan keluhannya apa gitu ya. Kalau benar-benar data itu sudah valid dan ditemukan itu baru dilakukan pendaftaran. Nah, karena tadi antriannya dimulai dari 001, dia akan kemudian lanjut ke 002 gitu ya. Mungkin dia mau periksa ya ke yang berbeda ya. Mungkin ya boleh umum aja lah. Kemudian yang beda mungkin terkait pembayarannya. Mungkin di sini bisa tidak, kalau tidak dia langsung di sini. Nah, di sini juga ada status. Status ini terkait ya nanti dia itu sudah dilayani belum sama si dokter gitu ya. Terus ini lanjut setelah di sini dia alurnya nanti dia akan data tersebut akan masuk ke bagian vital yaitu untuk perawat. Dan di sini fitur yang bisa digunakan yaitu lihat ini, lihat vital sign ini ya. Terus di sini juga ada tombol refresh. Harusnya di sini memang eh, waktu itu saya mau menerapkan pakai WebSocket, tapi itu memang saya terkendala ya. Karena saya juga kurang begitu tahu caranya makanya gimana sih. Nah, itu dan gagal. Terus akhirnya di sini kan apa ya? Istilahnya kalau ada data baru itu nanti mungkin ada yang kelewat atau gimana itu kan mungkin ya petugas nggak selalu memantau ya, memantau data di layar gitu ya. Terus ini tak buat tombol yang pertama refresh. Ini tapi tombol refresh ini kan juga ada aksi manusianya juga ya. Terus akhirnya pada waktu itu tak buat auto refresh. Nah, yang kata orang pakai auto refresh itu nanti dia akan membebani server. Tapi setelah saya implementasikan, saya coba itu ya sudah hampir berjalan sekitar 4 tahun itu servernya juga nggak masalah. Dan itu aman saja. Dan ini auto refresh-nya itu range-nya itu sekitar 3 menit sekali gitu. Dia akan mengupdate data. Jadi misalkan ada pasien baru, dia akan nambah datanya. Terus, nah di sini mungkin yang belum ini ya terkait kajian awal. Nah, data untuk kajian awal itu gimana sih? Itu data yang dia melekatnya seumur hidup terhadap pasien tersebut. Sebagai contoh, misalkan dia ini, misalkan ini namanya saya sendiri aja. Misalkan, nah, di sini ada RPD. RPD itu apa? Riwayat penyakit dahulu. Mungkin dia pernah punya sakit apa yang istilahnya di kronis atau gimana gitu ya. Misalkan ini nggak ada. Terus pernah dirawat, misalkan pernah ya diisi aja, ini tidak. Terus ini terkait RPK. RPK itu apa sih? RPK itu riwayat penyakit keluarga, yaitu termasuk PTM. PTM mungkin teman-teman asing ya. Apa sih PTM itu? PTM itu adalah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu maksudnya adalah penyakit yang sebetulnya juga menular, tapi diturunkan melalui gen ya, melalui gen keluarga. Jadi tidak ditularkan melalui virus atau bakteri. Dan mungkin di sini kan ada diabetes, hipertensi, asma dan segalanya. Dan mungkin ya mungkin
edukasi buat teman-teman ya. Mungkin kita kan kerja di sini tuh di instansi yang ya pendidikan dan itu kita banyak duduk, kurang aktivitas itu mungkin kita perlu sih untuk aktivitas untuk apa ya biar sehat gitulah ya. Mungkin yang paling bahaya adalah terkait diabetes ya. Mungkin kalau ada riwayat keluarga yang memiliki diabetes, mungkin kita pola hidupnya harus benar-benar dijaga. Misal kayak kita kalau udah makan pakai nasi itu ya kita jangan minumnya yang ada gulanya gitu ya. Karena resikonya itu akan lebih tinggi terkena diabetes. Karena kalau diabetes itu waktu itu saya dengar ya terkait di instansi kesehatan itu dia menyebutnya adalah mother of disease. Jadi induknya dari penyakit. Jadi kalau udah kena diabetes itu nanti dari ujung kaki sampai ujung rambut itu akan ada komplikasi penyakit-penyakit lain. Ini nggak ada alergi. Mungkin alergi di sini contohnya alergi eh, amoxicillin gitu ya. Reaksi. Nah, ini kan baru bagian kajian awal dan ini data ini belum masuk ke pelayanan dokter ya. Bentar ini. Nah, sebelum dia selesai di vital sign ini dia data belum masuk ke situ. Nah, di sini biar data itu masuk ke situ kan harus dilayani dulu di sini dan ini namanya mungkin tarik. Nah, di sini ditanyakan keluhannya apa sih? Misalkan batuk, pilek. Ditanyain juga berat badannya berapa, misalkan 56, misalkan tinggi badannya 165, respirasi rate-nya 88, tensinya normal, mungkin suhunya agak tinggi 37 gitu, terus nadinya 22. Nah, fas itu adalah ambang nyeri ya. Misalkan ambang nyerinya cuma 3, dan dia udah berhasil dilayani, kemudian data itu sebetulnya ini kalau kita tidak refresh pun dia akan data itu akan muncul eh, setelah 3 menit gitu ya. Dia akan terupdate. Kemudian ini selanjutnya. Pegel-pegel, pegel lindung. Baik, lanjut. Nah, ini kan sudah dilayani. Kemudian kita coba untuk fitur tombol refresh-nya. Nah, setelah dilayani di sini, pasien itu akan dipanggil di bagian pelayanan dokter. Nah, pasien itu akan masuk. Dan sebetulnya ketika apa ya, itu sebetulnya untuk aplikasi antrian itu sudah disediakan oleh BPJS dan itu Vaskes wajib menggunakan aplikasi itu. Mungkin teman-teman kalau yang sudah menggunakan BPJS itu kalau mau periksa bisa daftar lewat aplikasi JKN itu ya. Di situ pun juga bagian klinik itu sudah diberi akses aplikasi dashboard untuk antrian tersebut. Dan itu pada waktu itu kan diminta BPJS adalah harus bridging ya, bridging dengan datanya BPJS agar antrian di JKN sama antrian di Vaskes yang bekerja dengan BPJS itu sinkron gitu ya. Tapi pada waktu itu terkait terkait infrastruktur, jadi bridging itu berkendala. Terus akhirnya saya itu mensiasati ketika membuat alurnya ini, antrian ini, antrian itu antriannya itu nggak di generate oleh sistem si ini yang saya buat ini. Jadi antriannya itu diambil dari nyetak dulu di aplikasi dashboardnya yang dari BPJS, baru kita inputkan di aplikasinya ini untuk mensiasati caranya gimana sih agar nggak harus bridging gitu ya. Jadi pelayanannya itu yang ada di JKN sama yang di klinik itu sinkron. Karena untuk waktu itu karena untuk mengurangi apa ya kerumunan ya,
kerumunan yang berkunjung di klinik. Ini bisa lanjut, misalnya dilayani. Nah, di sini nanti yang melakukan pengisian dokter. Nah, mungkin ini dulu saya pernah mendapatkan feedback, mungkin para dokter yang kerja di rumah sakit. Mungkin mereka itu juga merasa sebetulnya yang penting sebuah aplikasi itu cepat gitu ya, cepat cepat dalam melakukan penginputan data atau segala macam. Nah, dulu itu ketika dia ada dokter yang apa ya itu praktek di salah satu rumah sakit itu ngomong kepada saya bahwa kok fiturnya itu yang di rumah sakit itu agak ribet. Ribetnya kenapa? Ribetnya karena ketika dia mau melakukan penginputan data itu terkait kayak keluhan, pemeriksaan fisik, kemudian obat, terus tindakan segala macam itu kayak di wizard-wizard gitu ya, di tab-tab yang berbeda sehingga itu menimbulkan apa ya? Penulisan rekam medis itu lebih lama gitu ya. Padahal yang diinginkan dokter itu kayak gitu satset ya, agar pasien itu cepat dilayani karena jadwal dokter pun juga padat karena nggak cuma praktek di satu klinik aja gitu ya. Terus dan mungkin juga kebiasaan dokter ya. Dokter kalau nulis rekam medis atau resep itu kan cepat banget ya kayak tanda tangan gitulah. Nah, pada waktu itu dok, para tenaga medis itu suka yang apa ya ketika melakukan penginputan data itu satu kali klik gitu loh, nggak banyak klik. Nah, karena kalau kita menggunakan yang terlalu banyak klik itu akan banyak memakan waktu gitu ya. Ini sebagai contoh nih BPN. Ini mungkin batuk pilek 3 hari. Ini mungkin diagnosanya ISPA. Dan juga terkait diagnosa ini ya. Kalau mungkin yang pernah saya lihat juga itu, mungkin aplikasinya dari BPJS. Kalau ketika kita melakukan pengisian diagnosa itu kita harus nge-search dulu by kode ICD-10. ICD-10 itu ya J06.9. Nah, itu kan juga para dokter mungkin tenaga medis kan juga nggak hafal kan kayak gitu. Kalau dengan cara itu kan juga dia menghambat waktu. Kalau penyakit ini kan harusnya diagnosa ini gitu ya. Kita yang disediakan di sistemnya cuma kodenya aja. Itu kan juga merepotkan. Makanya pada waktu itu terus oh ya ini saya inisiasi yaitu pakai autocomplete ini ya. Jadi ketika kita mengetikkan apa yang apa ya diagnosanya itu nanti kode di belakang gitu. Terus sebagai contoh ini paracetamol. Kemudian lanjut ini mungkin tindakannya mungkin ya PLA. Nah di sini juga apa ya ini sudah terintegrasi dengan unit farmasi. Jadi ketika kita menyebutkan di sini jumlah obat yang dipakai, nanti stok di farmasi itu juga akan otomatis berkurang. Sebagai contoh mungkin untuk saya perlihatkan unit farmasi. Mungkin terkait tadi obatnya amoxilin ya di sini ada 75. Kemudian apa ya tadi? Paracetamol tablet. Paracetamol. Oke. Di sini -10 ini saya benahi dulu stoknya. Kemudian ada ya mungkin itu sebagai contoh aja. Nanti setelah ini kita simpan. Kemudian ini opsional edukasi. Nah, terkait edukasi juga itu kadang dokter juga malas untuk melakukan pengisian. Jadi di situ buatkan juga auto complete. Misalkan istirahat
Ya, cukup. Jadi dokter tinggal klik aja gitu untuk mempercepat pengisian data. Kemudian dilakukan penyimpanan. Nah, ketika sudah disimpan, nah di sini pun juga ada di sini resume medis. Resume medis ini fungsinya adalah mungkin kalau pasien itu dirujuk. Jadi untuk mengetahui rumah sakit yang dirujuk itu di fase pertama itu dia sudah dilayani apa aja sih, sudah dikasih terapi apa, tindakan apa gitu. Istilahnya sebagai surat pengantar. Dan di sini juga itu ada fitur terkait dokumen. Nah, ini memang sangat penting karena pada waktu itu banyak penyalahgunaan eh, dokumen surat sakit ya. Ya, itu dokumen surat sakit karena banyak ada yang memalsukan. Sampai pada waktu itu ada kejadian sampai didatangi oleh Dinkes. Kok banyak surat apa ya surat sakit yang disalahgunakan? Apakah benar ini yang mengeluarkan dari klinik? Nah, pada waktu itu juga terkait surat itu belum dikontrol benar ya. Jadi nggak tahu nih dokumen itu keluar berapa itu nggak tahu. Jadi nggak ada rekapannya. Terus kemudian dibuatkanlah aplikasi fitur untuk surat itu. Contoh ini tadi misal yang sudah dilayani adalah antrian nomor 1 ya. Jadi surat ini bisa di apa ya bisa di generate itu ketika pasien udah benar-benar diperiksa oleh dokter. Dia belum diperiksa itu tidak bisa dicetak. Karena pun mungkin ya ini bukan suzon atau gimana, mungkin ada juga yang memainkan surat sakit itu ya terkait tugas medis mungkin atau apa, mungkin ada temennya yang minta, loh kamu kerja di sini toh, wah aku jaluk ini surat sakit ya, untuk mungkin nggak masuk kerja atau nggak masuk sekolah gitu ya. Nah, nah kalau sudah apa ya, kalau pasien itu udah benar-benar diperiksa baru dia bisa di eh, generate suratnya. Terus terkait pekerjaan, kenapa sih? Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pekerjaan itu datanya ngambil aja dari bagian pendaftaran? Oke, itu terkait karena mungkin di bagian pendaftaran itu saking sibuknya itu mungkin kan juga orang nggak mungkin selalu petugas pendaftaran itu menanyai apa ya pekerjaannya apa. Mungkin dulu dia ketika periksa pekerjaannya sebagai pelajar, mungkin setelah dia berkunjung lagi dia jadi gawe gitu ya, pegawai negeri atau swasta gitu ya. Nah, itu kalau kita ngambil data dari pendaftaran itu tidak valid. Dan biasanya itu terjadi ketika itu sudah dicak ya surat itu, kemudian dia komplain kembali lagi gitu. Untuk mensiasati itu, ya itu pekerjaan selalu ditanyakan lagi ketika akan membuat surat sakit. Contoh, mungkin lama istirahat mungkin 1 hari, nah, jadi kemudian nanti ini tinggal di print aja, dicetak gitu. Nah, kemudian juga biasanya mungkin teman-teman juga tidak tahu, mungkin kita membuat sebuah surat terus kita misalkan kita kerja atau di sekolah itu berharap ya udah HRD-nya itu percaya percaya aja. Tapi ternyata itu enggak. Yang saya alami ketika waktu di klinik, para HRD itu ternyata benar-benar dia menanyakan kembali, apakah benar orang ini periksa di klinik Anda. Nah, pada waktu itu memang dari sisi klinik ya agak kan mencari datanya itu harus menanyakan bagian rekam medis kayak gitu. Tapi dengan adanya sebuah sistem ini, eh, ketika dihubungi oleh suatu HRD, itu nanti pihak HRD dari klinik itu juga langsung bisa mengecek di sistem ini. Mungkin biasanya dihubungi melalui telepon. Nah, ketika melalui telepon itu nanti pihak mana ya? Pihak klinik itu menanyakan itu bacakan saja nomor barcode-nya gitu ya. Untuk melakukan pengecekan itu apakah benar-benar surat itu yang mengeluarkan adalah dari pihak klinik. Nah, itu dengan fitur yaitu cek SI ya. Ketika dicek di sini datanya ditemukan, ya berarti itu surat asli gitu ya. Dan di sini nanti bisa dicek juga terkait apa ya riwayat penyakitnya. Mungkin bisa menggunakan fitur di sini tidak ada fitur riwayat. Sebetulnya itu ada nanti di bagian ketika super admin ini, ketika dia mau klik riwayat, itu tinggal dicari dengan nomor RN-nya. Tapi dengan seperti ini sebenarnya sudah valid. Berarti pasien ini benar-benar dia periksa di klinik tersebut. Dokumennya juga asli. Yang mengeluarkan adalah klinik.
Kemudian setelah bagian pelayanan itu ke bagian kasir. Baru yang paling ujung akhirnya itu adalah farmasi, yang biasanya ujung farmasi itu antriannya paling banyak ya. Ini terkait kasir di sini terkait biaya itu sudah tergenerate gitu ya. Nanti itu terkait tarif-tarifnya itu bisa di-set di sini. Terkait tarif tindakan, tarif lab, tarif obat dan segala macam. Jadi ketika melakukan perhitungan dengan adanya sistem ini ya kita tinggal cetak aja. Tidak seperti dulu ketika waktu manual ya kita harus satu-satu pakai kalkulator itu ya, obatnya ada berapa dikali berapa, kemudian tindakannya apa, biaya administrasi pendaftarannya berapa gitu ya. Kalau dengan ini ya kita lihat aja dilayani. Misalkan ada biaya lain, ada tambahan, ya diisi aja. Misalkan enggak, ya diisi nol, nanti dia akan otomatis terisi. Kemudian dia disimpan. Misalkan petugas kasirnya, ya, jadi struknya itu bisa dicetak juga. Nah, kalau sudah dilakukan pembayaran, itu baru bisa dilayani di bagian farmasi. Nah, di bagian farmasi ini sebetulnya kalau dia belum melakukan pembayaran, tombol ini belum ada ya. Dia ada notifnya, notif. Ada keterangannya itu belum melakukan pembayaran. Nah, ketika sudah, tapi secara alurnya pun ketika belum dilayani oleh kasir, data tersebut sudah bisa dilihat di bagian farmasi. Itu untuk kebutuhan apa? Kebutuhan untuk agar petugas farmasi itu bisa menyiapkan terlebih dahulu obat-obatnya gitu ya, sambil menunggu pasien itu datang. Baik, kemudian lanjut dan di sini divalidasi lagi ada tambahan obat atau enggak. Kalau ya tinggal disimpan. Misalkan hari gitu. Nah, itu secara udah selesai. Nah, mungkin terkait di sini kan itu datanya itu akan selalu berjalan terus ya selama ya 24 itu sistem itu harus jalan terus gitu ya. Dan di situ kalau mungkin teman-teman tanya terkait teknologinya gimana sih? Terkait teknologi ya kalau dibandingkan dengan sini ya jauh lah. Karena di situ juga cuma instansi yang nggak besar, tapi sangat lumayan pasiennya. Karena rata-rata per hari itu pasiennya itu sekitar 200. Itu itu lumayan banyak 200 pasien untuk selama 24 jam itu ya. Jadi sistem ini kan ya secara langsung pasti diakses terus gitu ya. Dan dalam satu waktu itu setidaknya ya server itu di-hit eh, 15 klien gitu ya selama 24 jam. Dan itu kalau mungkin teman-teman tanya itu servernya kayak apa? Itu mungkin waktu itu saya ada di situ itu juga kaget. Ternyata servernya hanya menggunakan Mac mini ya. Kok cuma PC biasa, tapi ternyata itu sangat powerful gitu. Terus ini kemudian itu terkait data ya, terkait ada fitur lain ya. Mungkin terkait untuk manajemen data mungkin ada untuk kebutuhan pelaporan ke Dinkes atau pelaporan Puskesmas atau ke tempat lain terkait misalkan diagnosa terbanyak itu apa di situ 10 diagnosa terbanyak. Nah, pasti kan ada tracing kayak gitu ya. Kemudian terkait penggajian juga. Terkait penggajian itu dulu emang pernah saya mau tak inisiasi buat sistem ternyata itu memang variabelnya amat sangat rumit antara dokter A, B, C itu beda-beda jadi amat sangat rumit. Terus pada waktu itu emang paling nah itu data itu adalah melalui Excel. Jadi ya itu saya collab aja dengan Excel. Jadi petugas keuangan itu dia eh, udah terbiasa dengan Excel ketika melakukan penghitungan penggajian itu lebih cepat dengan menggunakan Excel. Kemudian terus apa sih fungsinya ini kok nggak ada pengajian ya? Fungsinya di sini pun saya kolaborasi di sini hanya sebagai ekspor datanya aja. Jadi misalkan untuk penghitungan kalau mau melakukan pengajian dokter itu kan dihitung dari tindakannya yang dilakukan berapa gitu ya. Nanti jasa medisnya gimana gitu nanti bagian keuangan. Jadi di sini saya hanya menyediakan terkait ekspor data aja. Nanti kita di ekspor nanti dia diolah. Biasanya ngolahnya itu pakai pivot table itu ya. Itu saya pernah nyoba kalau membuat pivot dari sistemnya langsung itu emang sangat sulit ya itu berat dan itu ya itu lama banget pokoknya pada waktu itu saya mencoba dan nggak secanggih Excel lah.
Ini misal contoh di export, kalau di export ya nanti datanya akan sama kayak gini. Oke, ya itu pokoknya datanya Excel. Ini Excel saya nih kayaknya udah jalan. Oke, terus mungkin mungkin secara gambaran seperti ini ya. eh, Alur penggemar. Mungkin ada yang tanya juga, ini Mas, ini bikin arsitekturnya gimana sih? Ya ini memang jadul banget ya. Ini pakai PHP natif. Awalnya dulu saya pakai PHP 5 dan kemudian ada eh, launching yang PHP 7 ya. Itu memang perubahannya amat sangat besar. Pada waktu itu memang saya melakukan perubahannya ya juga repot kalau melakukan di codingannya satu-satu. Terus pada waktu itu saya mencari ada nggak sih converter untuk mengubah aplikasi ini dari PHP 5 ke PHP 7. Dan itu ternyata ada. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin waktu saya kembalikan kepada Mas Rahmat. Monggo.